Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Nurul Bayina, kelas 9C MTSN 2 Garut, dan ini nama-nama anggota saya. Satu, sosial dan budaya. Indonesia memiliki seni budaya yang beragam. Keanekaragaman merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Dua, agama dan kepercayaan. Agama yang pertama, agama Hindu dan Buddha. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Tiga, perekonomian. Orang pedalaman biasanya bekerja sebagai petani dan peternak, sedangkan orang yang tinggal di pesisir biasanya bekerja sebagai nelayan. 4. Sosial dan politik. Sebelum Islam datang, sudah ada Sriwijaya di sana yang mengalami kejayaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sriwijaya menjadi pusat perhatian di bidang perdagangan dan pelabuhan ekonomi. 5. Suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan setiap suku bangsa memiliki corak seni budaya dan bahasa yang berbeda-beda yang harus diperhatikan. Proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui perdagangan. Seperti yang kita ketahui, banyak bangsa muslim yang berdagang ke Indonesia seperti bangsa Arab, India, Persia, dan lain-lain. Selain berdagang, mereka juga ikut serta dalam menyebarkan agama. 2. Melalui perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Arab memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pribumi, sehingga para pribumi, khususnya para bangsawan, tertarik untuk menikahi mereka. Tetapi untuk menikahi mereka, mereka diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Alhasil, banyak kerajaan-kerajaan yang terlahir sehingga dapat mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketiga, melalui pendidikan. Adanya metode pembelajaran halakoh, yaitu kita buka pesantren karena penyebar Islam mendirikan pesantren, yaitu tempat menginap para santri untuk dibimbing oleh kiai dan ulama. Keempat, seni budaya. Penyebaran Islam juga bisa melalui seni seperti Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islamnya. Beliau selalu menggunakan wayang dalam pertunjukan wayangnya. Itu para penonton ingin tahu untuk mengucapkan syahadat. Selain wayang, ada juga karya seni lainnya seperti hikayat, babat, kaligrafi, qasidah, tari zapin, dan lain-lain. Kelima, melalui tasawuf. Ilmu ini menggabungkan antara ajarannya dipercayai oleh pribumi, yaitu animisme dan dinamisme. Keenam, melalui politik. Raja-raja Islam memengaruhi raja-raja non-muslim sehingga terjadi konflik internal. Jikalau konflik itu dimenangkan oleh kerajaan Islam, maka kerajaan non-muslim harus masuk Islam. Cara ini dapat mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia mulai pada abad ke-7. Teori ini didasarkan 1. Adanya pekerjaan. 2. Kerajaan Samudra Pasar menurut mazhab Syafi'i. 3. Raja Kerajaan Samudra Pasar gelar Malik. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Persia Iran yang membawa agama ke Indonesia. Teori ini didasarkan atas kesamaan budaya. 1. Asyura Persia Tabut Indonesia. 2. Ajaran tasyawuf. 3. Sistem pengejaan. 3. Teori Gujarat. Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Teori ini didasarkan pada kurangnya fakta peranan Arab dalam penyebaran Islam. Hubungan dagang antara Indonesia sampai India. Tulisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertulisan corak khas Gujarat. 4. Teori Cina. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa disaksikan pada bukti-bukti arkeologis seperti adanya klen. 1. Politik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan tata negara kolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. 2. Budaya. Seni termasuk unsur budaya yang banyak. Seni budaya Indonesia yang bercorak Islam seperti rebana, qasidah, kaligrafi, seni lukis pahat, tari zapin, khitan, skaten, pajaban. 3. Pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan berdirinya pesantren-pesantren tempat santri untuk menimba ilmu.
4. Ekonomi. Banyak tokoh-tokoh Islam yang berperan penting dalam perekonomian seperti Muhammad Hatta. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Yakni tasawuf merupakan suatu ajaran mengenai ketuhanan dengan hal yang mistik atau dengan kata lain berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya magis. 2. Jelaskan secara ringkas 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. A. Teori Gujarat. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad yang ke-13. B. Teori Mekah. Menurut teori ini, agama Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab. C. Teori Persia. Menurut teori ini, agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Jelaskan latar belakang terbesarnya Islam di Indonesia. Sebab umum, kaum pedagang memegang peranan yang penting di dalam persebaran agama Islam. Kesimpulan, masuknya Islam ke Indonesia merujuk pada 4 teori. Teori Makkah, Persia, India, Cina. Juga didukung dengan bidang-bidang yang memperkuat 4 teori tersebut. Bukti masuknya Islam ke Indonesia diperkuat dengan peninggalan para penyebar Islam. Penyebaran Islam juga dipermudah dengan beberapa metode.